Kepulauan Seribu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Kepulauan ini merupakan wilayah kabupaten administratif dan berada dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Salah satu pulau yang sangat menarik dari pulau-pulau yang lainnya adalah Pulau Rambut. Pulau Rambut terletak di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu. Luasnya 90 hektar, meliputi 45 daratan dan 45 perairan. Secara global mayoritas burung air, hampir 90%. Tapi ada juga jenis hewan lain seperti biawak, ular, terus juga kadal, tikus, tapi paling banyak itu emang burung. Burung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mengendalikan lingkungan, seperti berperan dalam proses ekologi sebagai penyeimbang rantai makanan dalam ekosistem. Bahkan bisa juga berfungsi sebagai bioindikator perubahan lingkungan. Sebagai predator hama, sebagai bahan penelitian, pendidikan lingkungan, dan objek wisata, melalui kegiatan ekowisata bird watching. Berdasarkan berbagai hasil pengamatan, Pulau Rambut memiliki keanekaragaman jenis burung yang tinggi, di mana sudah tercatat 55 jenis burung yang dijumpai di pulau ini. Di Pulau Rambut juga terdapat jenis burung migran yang sering disebut burung angin atau burung cikalang oleh masyarakat Untung Jawa. Keberadaan burung cikalang di Pulau Rambut hanya untuk merampas makanan yang dibawa burung-burung air yang baru kembali mencari makan menuju Pulau Rambut. Itulah sebabnya mereka juga dijuluki burung perompak. Burung bernama latin Fregata ariel ini cenderung diam dan suka bertengger di bagan-bagan ikan. Burung ini berasal dari Pulau Christmas, Australia. Peristiwa perompak makanan dari burung lain oleh burung cikalang ini disebut Frigate Bird Show. Peristiwa ini hanya terjadi di Pulau Rambut. Habitat burung di Pulau Rambut yaitu hutan campuran yang berfungsi sebagai tempat sarang, tempat kawin, tempat berkembang biak, tempat membesarkan anak, tempat berlindung dari ancaman predator, dan tempat beristirahat. Pulau Rambut terdiri dari hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan dataran kering campuran. Di Pulau Rambut, kebanyakan burung-burung mencari makan di daratan, empang, tambak yang ada di Jakarta, dan Tangerang, bahkan ke pulau-pulau di sekitar Pulau Rambut. Namun, ada pula beberapa burung yang mencari makan di sekitar Pulau Rambut, seperti jenis burung pecuk. Ikan, kepiting-kepiting kecil, anakan ular, cicak, maupun tikus adalah makanan yang biasa dicari oleh burung-burung di Pulau Rambut. Musim perkembangbiakan burung di Pulau Rambut dominan pada bulan November sampai bulan Maret. Dari proses pertama kali dia kawin, setelah kawin dia langsung cari lokasi di mana yang untuk paling aman, bikin sarang untuk meletakkan telur dan anaknya itu. Biasanya sih emang dia untuk jenis-jenis burung tertentu beda-beda pohon. Seperti burung pecuk padi, dia paling banyak di jenis hutan bakau Rhizopora mukronata di sebelah timur. Terus jenis burung koak malam paling banyak pun di sebelah utara. Itu pun emang tempatnya lumayan agak landai, nggak terlalu tinggi. Adapun sarang burung yang paling tinggi itu kita ambil burung cangak abu, cangak merah, dan burung bangau bluok. Biawak dan ular
adalah predator burung-burung yang ada di Pulau Rambut. Adapun burung elang yang keberadaannya hanya sekedar mengganggu burung-burung kecil. Dalam perkembangannya, kondisi burung di Pulau Rambut terus-menerus mengalami perubahan jumlah, karena sebagian besar vegetasi mangrove mengalami kematian akibat pencemaran sampah dan minyak. Pencemaran itu menyebabkan terhambatnya regenerasi tumbuhan mangrove. Oleh karenanya, dalam suatu kawasan cagar alam tidak dibenarkan adanya campur tangan manusia dalam kegiatan pembinaan habitat di dalam kawasan. Maka diusulkan dan direkomendasikan agar status Pulau Rambut dari cagar alam diubah menjadi Suaka Marga Satwa. Pencemaran akibat sampah, limbah buangan, dan berkurangnya luas areal berhutan karena abrasi merupakan masalah utama yang berdampak langsung terhadap kelestarian habitat burung di Pulau Rambut. Saat ini, kawasan Pulau Rambut telah mengalami invasi sampah yang cukup berat, terutama sampah-sampah yang tidak bisa terurai, non-degradable, seperti plastik, styrofoam, sandal atau karet, kaca, dan kaleng. Berdasarkan hasil studi Fakultas Kehutanan IPB tahun 2002, diketahui bahwa berat sampah di Pulau Rambut mencapai 23,83 ton. Nggak cuma sampah aja, dia kadang-kadang bawa limbah-limbah kotoran seperti kotoran-kotoran minyak. Nah, ketika kotoran minyak itu udah sampai di pinggir pantai, pasti ada beberapa pohon yang terkena imbas racun itu sendiri. Mungkin kalau masuk ke sebelah timur itu ada kita melakukan penanaman 100.000 pohon, tapi yang berhasil cuma sekian ribu pohon. Karena ketika sampah itu masuk, dia menerjang pohon-pohon itu sendiri yang menyebabkan pohon itu rusak dengan bibit-bibit yang ada di sini. Hasil pengukuran luas berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) tahun 1999 dan Fakultas Kehutanan IPB tahun 2002 menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan luas yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 13 tahun dari tahun 1989 sampai 2002. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pulau Rambut dari waktu ke waktu mengalami pengurangan luas areal hutan. Secara otomatis, itu berdampak serius terhadap berkurangnya jenis burung-burung di Pulau Rambut. Seperti jenis burung cucuk besi kepala hitam yang sudah tidak ditemukan lagi di Pulau Rambut. Burung tersebut memilih untuk pergi ke tempat lain karena tidak lagi tersedianya tempat untuk mereka bersarang. Tahun ini kita kehilangan jenis burung cucuk besi kepala hitam. Tahun ini kita nggak menemukan itu. Dari tahun ke tahun bisa menemukan, tapi tahun ini kita nggak ada. Berarti ada pengurangan jumlah burung satu jenis karena udah nggak berbiak di sini. Biasanya sih dia pindah tempat lagi, cari tempat yang lebih aman. Udah tidak seperti nggak kebagian jatah di mana tempat dia beradaptasi gitu. Selain burung cucuk besi, burung bangau bluewok pun tidak luput dari ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh pengurangan lahan basah. Secara psikologis, burung bangau bluewok tidak bisa tinggal di sembarang tempat karena hidupnya memang tergantung kepada lahan basah. Ditambah lagi karena burung bangau bluewok ini dalam perkembangbiakannya relatif lambat. Burung bangau bluewok terbiasa hidup sendiri atau dalam kelompok kecil di dekat pantai. Burung berparuh kuning panjang ini juga sering bergabung dengan cangak dan jenis bangau lainnya. Selain abrasi dan pencemaran sampah, kelestarian Pulau Rambut juga terancam oleh pencemaran minyak. Berdasarkan studi Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 2002, diketahui bahwa beberapa lokasi di Pulau Rambut terdapat pencemaran minyak yang dapat menyebabkan kematian vegetasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, maka beberapa alternatif rehabilitasi kawasan Pulau Rambut antara lain adalah pembuatan pemecah ombak atau water break, pembersihan sampah di lantai hutan, pengendalian pencemaran sampah, pengadaan alat pemusnah sampah di tempat, pengendalian pencemaran minyak, pembuatan saluran inlet air pasang ke kawasan, dan penanaman, serta pemeliharaan tegakan yang sudah ada. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan mampu memperbaiki dan mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini terjadi di dalam kawasan Pulau Rambut, menjaga kestabilan populasi burung di Pulau Rambut,
Pulau Rambut dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangbiakan burung dan populasi burung di dunia. Dapat tetap melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia. Sebagaimana Pulau Rambut telah dijadikan sebagai situs Ramsar pada tanggal 11 November 2011. Dan dapat bermanfaat jangka panjang serta berkelanjutan untuk menunjang pengelolaan kawasan, sehingga kawasan Pulau Rambut tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai suaka marga satwa.